Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy, BP 19010038. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang drop TA saya yang berjudul penyusunan laporan keuangan pada toko roti Ridho Ibu menggunakan Excel for Accounting atau EVA untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar ahli media program studi diploma 3 potensi Universitas Dharma Andalas. Yang pertama yaitu ada bab 1, pendahuluan latar belakang. Perkembangan lembaga keuangan di Indonesia memberikan dampak yang kuat terhadap perdagangan internasional. Lembaga keuangan sangat cepat menyebar luas dalam lapisan masyarakat untuk mempermudah permasalahan perekonomian, sehingga dapat mengembangkan kegiatan usaha lainnya dalam menawarkan berbagai produk yang akan memberikan peluang untuk menarik kepercayaan masyarakat. Salah satu usaha masyarakat adalah Roti Ridho Ibu. Roti Ridho Ibu salah satu usaha yang dirintis dari tahun 2014 sampai sekarang. Roti Ridho Ibu berlokasi di Simpang Padang Leban, Kecamatan Ranah Ampel Hulu-Tapan, pesisir selatan. Roti Ridho Ibu memiliki kenikmatan yang tersimpan dalam balutan roti dan selai. Menurut sejarah perkembangan roti sudah ada sejak beberapa ratus tahun yang lalu di negara Mesir kuno, sebagaimana yang dijelaskan oleh Krauss, Wright, and Rothmeier 2004. Masyarakat Mesir kuno mempunyai pikiran bahwa roti merupakan makanan yang mempunyai nilai gizi lebih baik daripada makanan pokok lainnya, sehingga dalam berbagai bentuknya dijadikan sebagai makanan pokok penduduk banyak di dunia. Roti adalah produk dengan olahan yang merupakan hasil proses penanganan adonan yang telah difermentasikan. Bahan utama dalam pembuatan roti terdiri dari tepung terigu, air ragi, dan garam. Sedangkan bahan penambah rasa dan untuk menaikkan nilai gizi serta warna yaitu gula pasir, susu, dan telur, serta bahan pelembut yaitu lemak. Untuk penguat gluten, memperpanjang daya simpan, dan penambah vitamin bagi ragi atau sering disebut dengan bahan peningkat adalah bright in protein. Roti yang lebih dikenal masyarakat pada umumnya yaitu roti polos atau sering disebut dengan roti tawar, dan roti manis. Sebutan roti manis karena rotinya terasa manis dan gurih dengan variasi bahan isi seperti buah-buahan, coklat meses, keju, selai buah, daging, dan sayuran. Roti ini memiliki rasa dan bentuk yang sangat variatif dan menarik. Pembuatan roti bertujuan untuk memenuhi kebutuhan makanan yang berfungsi sebagai hidangan breakfast, snack, dan penyela. Dengan banyaknya minat masyarakat dengan roti, maka banyak sekali kita temukan usaha-usaha roti yang tersebar di Indonesia. Salah satu peluang usaha roti yang sudah berkembang pesat adalah sebuah toko roti bernama Roti Ridho Ibu. Toko Roti Ridho Ibu adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan perdagangan. Yang di bidang jasanya yaitu mempekerjakan karyawan dalam memproduksi roti, dan di bidang perdagangannya seperti memasarkan roti tersebut ke minimarket, toko, dan warung-warung kecil. Toko Roti Ridho Ibu merupakan sebuah perusahaan jasa atau dagang yang beralokasi di Simpang Padang Leban, Kecamatan Ranah Ampel Hulu-Tapan, pesisir selatan. Toko ini menjual berbagai macam rasa roti seperti roti selai pandan, stroberi, coklat, dan nanas. Laporan keuangan merupakan informasi yang menyajikan mengenai keuangan suatu entitas yang berawal dari identifikasi dan percakapan pada saksi. Transaksi yang terjadi pada entitas yang dibukukan dengan menghasilkan output berupa laporan keuangan terhadap suatu entitas dalam periode atau tanggal tertentu. Laporan keuangan yang disajikan secara manual sering sekali terjadi kekeliruan dalam perhitungan dan terjadinya kesalahan kegiatan dalam pembukuan pada UMKM, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan kurang maksimal jika hanya disajikan secara manual. Dengan menggunakan teknologi akan membantu UMKM untuk meminimalkan terjadinya kesalahan-kesalahan. Kemajuan teknologi dalam penyusunan laporan keuangan dapat membantu UMKM dalam menyusun laporan keuangan yang dimiliki dengan menggunakan berbagai jenis-jenis aplikasi yang dapat digunakan dalam menyusun laporan keuangan secara terkomputerisasi seperti Mayop, Zahir Accounting, Curate, dan Excel for Accounting atau EVA. UMKM menggunakan salah satu aplikasi dalam menyusun laporan keuangan. Dengan menggunakan aplikasi EVA, UMKM akan terbantu dalam menyajikan laporan keuangan sendiri dengan tujuan mengetahui kondisi keuangan dan untuk memperoleh pembiayaan kepada pihak kreditur. Microsoft Excel adalah program aplikasi pada Microsoft Office yang digunakan dalam pengolahan angka atau aritmatika. Program ini sering digunakan oleh para akuntan untuk menulis atau mencatat pengeluaran dan pemasukan di dalam perusahaan atau suatu lembaga maupun instansi kecil. Penulis memilih materi ini untuk mencari tahu
perbedaan mengerjakan transaksi keuangan dengan menggunakan Excel ketimbang mengerjakan secara manual. Saat ini banyak yang menggunakan Excel untuk mengerjakan transaksi keuangan mereka karena dapat mempersingkat waktu dibandingkan mengerjakan secara manual. Microsoft Excel dalam pemakaiannya mempunyai beberapa kekurangan seperti melakukan akses-akses tertentu yang terbatas, lembar kerja walaupun memiliki jumlah sel yang banyak namun tetap terbatas, membutuhkan banyak waktu untuk melatih keahlian, terdapat kesalahan dalam perhitungan dikarenakan sarana yang dimiliki Excel tidak mampu memeriksa kesalahan pada saat melakukan proses entry data. Selain kekurangan, Microsoft Excel mempunyai kelebihan dibandingkan dengan aplikasi komputer lainnya. Dalam pengguna aplikasinya, diantaranya Microsoft Excel memiliki bentuk tampilan yang mudah serta nyaman digunakan, memiliki lembar kerja yang lebar dan luas. Microsoft Excel for Accounting juga tidak memakan banyak penyimpanan atau RAM, dapat membaca berbagai ekstensi atau CSV, membantu berbagai macam pekerjaan baik mengelola angka maupun data. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menulis mengenai bagaimana toko roti Ridho Ibu menyajikan keuangannya dengan judul Penyusunan Laporan Keuangan pada Toko Roti Ridho Ibu menggunakan aplikasi Excel for Accounting atau EVA. Bagian pertama bisa dilihat ada rumusan masalah, yang kedua ada tujuan tugas akhir, bagian yang ketiga ada manfaat tugas akhir. Manfaat tugas akhir ada bagi perusahaan, bagi mahasiswa, bagi pembaca, bagi Universitas Dharma Andalas. Yang keempat, metode pengumpulan data, ada wawancara, dokumentasi, observasi, dan studi kepustakaan. Yang terakhir yaitu sistematika penulisan tugas akhir. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.